Selamat pagi adik-adik, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti baik dong ya. Yep. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita memuji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mengambil sikap yang baik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata kita, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah di mana Tuhan telah kembali pertemukan kami di dalam kasih Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun via live streaming, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Celikkan mata hati kami, celikkan telinga kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Memberkati adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan juga memberkati kami, sehingga firman-Mu Bapa boleh kami sampaikan bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kembali selamat pagi adik-adik. Kira-kira gimana perasaan adik-adik selama hari-hari ini belajar di rumah? Adik-adik sukacita? Nggak ada jawaban nih. Adik-adik sukacita? Biasanya kalau sekolah pengen libur, sekarang giliran di rumah terus pengen pergi ke sekolah, ya enggak? Itu tapi manusiawi, sangat manusiawi. Kakak sangat maklum. Karena kakak juga ketika kakak bekerja terus, kakak pengen libur. Kakak selalu bertanya-tanya, kapan ada tanggal merah? Giliran kebanyakan libur, udah libur mungkin 1 minggu lebih, kakak kangen pengen bekerja. Jadi kalau adik-adik misalnya kok merasa kangen pengen sekolah, itu manusiawi sekali. Dan saat ini adik-adik nggak boleh bete. Meskipun harus belajar di rumah, adik-adik harus tetap bersukacita. Seperti firman Tuhan yang kakak akan sampaikan pagi ini, bahwa Tuhan menghendaki adik-adik dan kita semua untuk bergembira. Apa pasalnya? Karena segala sesuatu Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya. Kenapa adik-adik harus bergembira? Karena Tuhan Yesus sudah angkat beban kita, seperti ada nyanyian. Adik-adik ingat nggak nyanyian? Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia. Yap. Jadi ini bukan dari kakak loh, adik-adik harus bergembira. Ini dari firman Tuhan. Tidak percaya adik-adik, kakak akan bukakan ayat firman Tuhannya. Ayo buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita di Mazmur 37 ayat yang keempat. Yuk. Jangan ada yang bengong, jangan ada yang melamun, jangan ada yang bercanda. Kita akan membaca firman Tuhan hanya 1 ayat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Tolong perhatikan, di sini kakak akan bacakan, tapi di rumah adik-adik harus menyimak ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi kakak akan baca, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini dia firman Tuhannya, Dek. Jadi tidak ada alasan untuk adik-adik bersedih, tidak ada alasan untuk adik-adik kehilangan sukacita. Karena apa? Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa kita harus bergembira? Ada satu rahasia besar di sini yang adik-adik harus tahu.
Karena apa kita harus bersuka cita? Karena apa kita harus berbahagia? Karena ada Roh Kudus di hati kita. Karena ada Yesus Tuhan di hati kita. Di hati adik-adik semua. Virus corona boleh menyebar di mana-mana. Virus bukan hanya di Indonesia, bukan hanya adik-adik yang merasakan, tapi semua orang, hampir semua orang di seluruh dunia merasakan ketakutan, merasakan kegelisahan. Apalagi mereka yang tidak memiliki Tuhan Yesus di hatinya, mereka pasti dicekam ketakutan. Satu perbedaan yang luar biasa. Kenapa firman Tuhan dalam situasi begini menghendaki adik-adik dan semua untuk bersuka cita? Karena sekali lagi Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Karena perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kita itu sangat-sangat nyata. Jadi di sini sekali lagi, apapun yang terjadi di luar sana tidak boleh mengganggu hati kita. Kondisi hati kita harus tetap terjaga karena sekali lagi Tuhan Yesus yang bertahta di dalam hati kita. Adik-adik setuju? Ada amin? Ada haleluya? Harus ada. Karena Yesus sudah memberikan kemenangan besar untuk kita. Bahkan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Oke? Iya. Kakak tidak panjangkan firman Tuhan, nanti adik-adik bosan. Katanya kakak kalau firman panjang-panjang. Oke, sekarang kakak akan akhiri pemberitaan firman Tuhan. Tapi satu hal yang kakak akan selalu ingatkan. Kejadian di luaran sana, meskipun kondisi apapun di luaran, tidak boleh mengganggu kondisi hati kita yang harus selalu berbahagia. Karena dengan hati yang bahagia, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira, kita pasti akan sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan juga bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi sekali lagi kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap bergembira. Kita harus menyatakan kasih Tuhan, pertolongan pembelaan Tuhan atas kita semua. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita semua. Buat adik-adik bahwa Yesus kita luar biasa. Baik, kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan dengan doa penutup. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang singkat ini boleh menjadi rema bagi kami dan juga bagi adik-adik kami. Sehingga Bapa, situasi di luaran sana tidak akan pernah mempengaruhi hati kami. Karena di dalam hati kami Tuhan, ada Roh Kudus, ada Roh Kristus yang berkuasa penuh atas kami. Sehingga kami tetap dapat bersuka cita, kami tetap dapat bergembira karena Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.